Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 627 sampai dengan 629 sekte berkumpul di Double Dragon Manor. Kami di sini, rumah naga ganda. Di depan halaman kuno, Penatua Yum berteriak. Kelompok Mystical Heaven sekte menjadi hidup, ingin sekali masuk. Sekte Iblis berencana menutup mata terhadap ekspresi bersemangat itu, bahkan mengejek mereka. Ini adalah ucapan terima kasih yang kami berikan padamu dari bahaya jauh-jauh ke sini? Hanya sekelompok babi yang tidak tahu berterima kasih. Dan mulai membalikkan tubuh kaku mereka, mengambil langkah demi langkah yang menyakitkan. Chu Qingcheng mendatangi Zuo Fan, senyumnya menghilang, sekarang kita akan berpisah. Begitu masuk, kita adalah musuh. Zuo Fan tidak menatap matanya. Chu Qingcheng mengangguk sambil tersenyum sedih. Saya mungkin terdengar terlalu percaya diri saat mengatakan ini. Tapi saya tidak akan menahan diri. Aku juga tidak. Zuo Fan berbicara dengan datar. Chu Qingcheng berjalan melewatinya. Menghindari menatapnya karena takut tidak akan pernah pergi. Zuo Fan tampak tidak berubah. Tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Mereka sudah seperti ini sepanjang perjalanan namun puas mengetahui bahwa mereka berada di sisi satu sama lain. Keduanya memiliki jalur berbeda di depan mereka. Namun jarang bertemu. Xuan Xiaoyu mencibir dalam hati. Kami akhirnya selesai dengan iblis-iblis itu. Sui Wowa membawa murid-muridnya ke Zuo Fan. Kami berterima kasih karena Anda menjaga kami dalam perjalanan ke sini. Tuan Muda Zuo. Saya tidak akan melupakannya. Tidak apa-apa. Lagi pula kita juga menempuh jalan yang sama. Zuo Fan mengusirnya. Sui Wowa tersenyum. Chu Qingcheng dan Zuo Fan mengelak dari semua pertemuan. Membutuhkan Sui Wowa sebagai perantara. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui karakter Zuo Fan. Dia terdengar kasar tapi tidak bersungguh-sungguh. Sedangkan menjadi benar-benar jahat berarti tersenyum lebar, seperti senyum harimau. Dan terkikik. Tuan Muda Zuo, maukah Anda melepaskan kami dalam pertemuan naga ganda? Hahaha, bagaimana menurutmu? Zuo Fan mencibir. Dan menjulurkan lidah manisnya, bingung. Jangan tersenyum, atau aku akan kurang beruntung. Semua orang tahu senyummu berarti kamu akan melompatinya. Saya tidak ingin hidup melalui ketakutan itu. Semua orang tertawa, baik sekte surga mistik maupun sekte perencana iblis. Gadis itu berhasil dalam sekali percobaan, membuat marah Steward Zuo. Zuo Fan harus memutar matanya. Apakah aku palsu? Sui Ruohua pergi bersama gadis-gadis itu mengikuti anggota kelompok mereka yang lain. Vian yang menggelengkan kepalanya. Mereka tidak terlalu buruk. Setidaknya mereka tahu untuk mengucapkan terima kasih. Tidak seperti orang bodoh yang lama. Sekte surga mistik adalah sekte palsu. Tapi wanitanya. Kuilang menghela nafas. Zuo Fan menatap mereka dengan tatapan dingin. Langkahlah anak-anak yang lincah, maju dengan kecepatan penuh menuju Double Dragon Manor. Begitu kamu sampai di sana, kamu bisa bergerak lagi. Ya. Mereka semua bersorak, melanjutkan perjalanan terakhir dengan langkah kecil. Setelah 3 bulan bekerja keras, mereka akhirnya menyerupai orang normal. Zuo Fan bangga akan hal itu. Tubuh mereka seharusnya lebih tangguh dan setelah mereka sembuh, kultivasi mereka, hahaha. Mereka segera tiba di depan halaman. Polos dan hanya memiliki pintu setinggi 1 meter dan tidak ada yang menjaganya. Apakah ini rumah naga ganda atau rumah siapapun? Di mana para tetua, para murid? Apakah kamu yakin ini tempat yang tepat? Para tetua menertawakan kebingungan mereka. Jangan pedulikan itu dan masuklah ke dalam untuk melihat dunia nyata. Mereka memimpin, dan Zuo Fan memperhatikan mereka. Mereka segera melewati pintu yang lelah dan segera tiba di depan aula dengan seorang tetua di setiap sisinya duduk bersila.
Keduanya membuka mata. Siapa yang datang? Sebutkan namamu. Salah satu dari 3 sekte penjaga Tianyu. Sekte perencana iblis. Telah datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan naga ganda. Saya meminta agar para tetua mengizinkan kami lewat. Vian yang berbicara dengan hormat. Keduanya mengangguk. 2 penggarap tahap ethereal lapisan keempat dari sekte penipu iblis. 1 di lapisan kelima, 3 di tahap radiant lapisan kedua. 1 di lapisan ketiga, 2 di lapisan kelima. 2 di lapisan ke-8, dan 2 di lapisan kelima. Urutan 9. Anda lulus. Zuofen tersentak ke dalam. Mereka langsung melakukan budidaya kita hanya dengan menggunakan persepsi. Dia bahkan memperhatikan bahwa setiap murid naik 1 lapisan, bahkan dirinya sendiri. Meskipun dia dan para iblis dapat mempelajari budidaya kaku yang tersegel. Orang-orang tua ini pasti memiliki jiwa yang kuat untuk melakukannya dengan mudah. Keduanya menyatukan kedua telapak tangan dan kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan. Lalu mereka mendorong ke belakang pintu, dengan urat terlihat di lengan kurus mereka. Energi spiritual yang kental dari dalam menghantam kelompok itu dengan keras bahkan hanya dari retakan. Membuat mereka semua tercengang. Ada hutan lebat di sekitar puncak yang menjulang tinggi. Dengan burung menari di sekitar danau, surga. Ini bukan aula, tapi dunia yang benar-benar baru. The Double Dragon Manor berada di balik penghalang. Zuofen membungkuk dengan rasa terima kasih pada kedua tetua itu dan membawa kelompoknya masuk. Vian yang juga membungkuk, sesepuh, bolehkah saya bertanya yang mana kita ini? Yang terakhir. Keduanya berbicara serempak. 8 lainnya ada di sini, dengan sekte surga mistik tiba beberapa saat yang lalu. Mereka hanya ada di sini dengan perlindungan kita. Iblis yang mengejek. Lagi pula, bagaimana segerombolan zombie kaku bisa tiba tepat waktu? Vian yang hendak pergi ketika salah satu tetua bertanya. Apakah muridmu meminum pil zombie? Bagaimana kamu tahu? Iblis yang tercengang. Alis tetua itu bergetar. Sekte perencana iblis pasti mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pertemuan ini. Menggunakan pil zombie memang menakjubkan tetapi mahal. Bahkan 3 sekte unggul pun tidak akan menganggap enteng harga sebesar itu. Bukankah itu hanya pil kelas 7? Vian yang memainkan sikap Zuofen yang suka memerintah dan kaya. Orang tua itu terkekeh, 7. Maka bukan Anda yang menggunakan metode ini pada mereka. Jika ingin meracuni seseorang, menggunakan pil kelas 7 sudah lebih dari cukup. Tetapi untuk meningkatkan budidaya murid, Anda memerlukan penawarnya juga. Yang itu kelas 10. Vian yang tertegun, lalu mengejek, jadi apa, kita punya kantong uang. Dan dia melangkah masuk, meninggalkan keduanya tercengang. Seseorang berkata dengan takjub. Sekte perencana iblis pasti mendapatkan emas. Menggunakan pil yang bahkan dibenci oleh 3 sekte superior. Saya ingin tahu siapa yang mendukung mereka. Dan apakah mereka telah menemukan tambang suci lainnya? Hahaha, jangan bicara omong kosong. Mengapa mereka datang ke sini jika mereka melakukannya? Yang lainnya mencibir. Keduanya tertawa terbahak-bahak setelahnya. Mereka berdiri dan berjalan masuk juga. Sekte lain ada di sini dan kita harus masuk juga. Gerbang perlahan menutup di belakang mereka. Pada saat diabaikan, mereka melewatkan seseorang yang compang-camping dan menyelinap masuk. Sambil menggaruk hidung merahnya, pria itu meminum termosnya, senyumannya benar-benar jahat. Sekte perencana iblis, saya kira. Silakan ikuti saya. Geng tersebut belum terlalu menghargai pemandangan indah saat sebuah suara sopan menarik perhatian mereka. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu sedang membungkuk. Mereka semua berteriak serempak sambil membalas busur. Tolong, tidak perlu melakukan itu. Tidak mungkin mereka membiarkan ahli tahap ethereal tunduk pada orang seperti mereka. Hahaha, tidak apa-apa. Saya hanyalah seorang pengantar yang rendah hati.
Kalian semua adalah tamu terhormat yang harus kami jaga. Tolong, lewat sini. Pria itu membungkuk lagi. Kelompok itu juga membungkuk dan mengikuti dengan tegang. Ini merupakan hal yang baru bagi mereka. Melihat seorang ahli tahap ethereal membungkuk kepada para penggarap tahap radian. Vian yang memarahi. Kamu terlihat seperti belum pernah melihat di luar pintu rumahmu. Ini adalah Double Dragon Manor dan semuanya dilakukan sesuai aturannya. Di sini, para ahli tahap ethereal adalah yang terlemah. Jika bukan mereka yang menyambut kita. Lalu siapakah kedua pemimpin itu? Sisanya mengangguk, lebih terkejut dari sebelumnya. Double Dragon Manor, kepala 10 sekte. Dipenuhi dengan tokoh-tokoh kuat. Mereka bahkan memiliki ahli tahap ethereal yang mengantar mereka masuk. Dengan kata lain, Double Dragon Manor hanya melihat potensi. Bukan tingkat budidaya saat ini. Zuofen bergumam. Vian yang mengangguk, pintar, Zuofen. Ya, mereka melihat potensi. Apa yang bisa mereka angkat, dan seberapa jauh? Para ahli dari pertemuan naga ganda ini, jika ditempatkan di luar, mereka hanya akan mencapai tahap penempaan tulang atau tahap surga yang mendalam. Kenapa lagi mereka mengadakan Double Dragon Gathering jika bukan untuk mencari bakat? Jadi jangan meremehkan diri sendiri. Begitu Anda memasuki tempat ini, kecepatan peningkatan ini akan menjadi milik Anda. Mata Kui Lang dan yang lainnya berbinar. Pikiran mereka melayang ke banyak fantasi indah. Zuofen mencibir. Vian Yang, menurutmu menyenangkan menyodok tuan rumahmu di tempat yang menyakitkan di depan mereka? Zuofen terkekeh dan menunjuk ke arah penerima tamu. Para iblis merasa kedinginan. Kotoran. Mengucapkan mulutku di hadapan tuan rumah. Mengatakan orang di depan ini hanyalah spons sumber daya seperti menembak kakiku sendiri. Tentu saja, aturannya membuat para ahli panggung ethereal ini tidak bersikap kasar kepada para tamu. Tapi apakah itu berarti menghina mereka? Setidaknya penerima tamu mereka menutup telinga. Sesampainya di halaman, penjaga pintu tersenyum. Ini akan menjadi akomodasi Anda, totalnya 15 kamar. Silakan beristirahat, pertemuan naga ganda akan segera dimulai. Perlu diketahui bahwa Double Dragon Manor melarang perkelahian dendam. Konsekuensi dari pertarungan seperti itu sangat mengerikan. Melihat ketenangan seperti biasanya, mereka menjadi santai. Pembicaraan kosong kami tidak menyebabkan kerusakan apapun. Zuofen juga mengangguk. Saya bertanya-tanya mengapa kedua penjaga mengumumkan nomor kami. Jadi ini untuk masa tinggal kita di sini. Orang-orang itu masuk sambil tersenyum, dan pembawa acara berbicara ketika Vian yang adalah yang terakhir, Tuan. Saya harus mengoreksi Anda dalam satu hal. Sumber daya yang diberikan bersifat tetap. Dengan budidaya mencapai titik di mana tidak ada sumber daya yang dapat membantu. Saya rasa Anda adalah seorang yang terhormat di sekte Anda, ya? Anda pasti juga menyia-nyiakan sebagian besar sumber daya Anda. Namun datang ke Double Dragon Manor tidak selalu merupakan keuntungan. Ini disebut potensi saturasi. Setelah mencapai potensi penuh Anda, sumber daya yang lebih banyak hanya akan membuat Anda sedikit gemuk. Wajah iblis yang berkedut. Dia melihat senyuman penerima tamu. Entah karena marah atau benci, dan wajahnya menunduk. Yang lain terkekeh, lalu masuk. Dia tidak hanya mendengarkan kami tetapi juga sangat peduli. Yang terbaik adalah membiarkan Vian yang jatuh, bukan seperti kita membuka mulut. Pendengarnya menghajarnya. Sedangkan pendongeng tertinggal dengan tatapan ngeri. Mereka membuatku mengatakannya. Menunjuk ke arah pengkhianat di dalam, Vian yang juga masuk. Hanya penerima tamu yang tertinggal, sambil tersenyum dingin. Zuofen mengunjungi rumah barunya. Cukup tenang, tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Jadi dia menoleh ke arah orang-orang yang kaku itu. Ambil kamar, dan aku akan menyembuhkanmu setelahnya. Untuk bersiap-siap untuk pertemuan naga ganda dalam beberapa hari.
Mereka sudah kaku selama 6 bulan sekarang dan sudah waktunya untuk melepaskan beban tersebut. Bahkan ada yang menitikkan air mata. Siapa yang berteriak di sana? Kamu mengacaukanmu tuanku untuk naik tingkat. Seorang lelaki yang digosok dan lelaki tua berjalan masuk. Melihat Zuo Fen dan yang lainnya mengukur rumah mereka. Dia mengejek, kamu adalah sekte perencana iblis? Hahaha. Ada apa? Zuo Fen mengangkat alisnya. Siapa pemimpinnya? Kamu sedang melihatnya. Zuo Fen mengakui. Mengukur dia, pria tangguh itu tertawa. Pemimpinnya adalah kultivator radian stage lapisan ketiga dan sisanya cacat. Apakah sekte penipu iblis begitu kekurangan bakat hingga membuatmu bodoh? Aku tahu itu, satu-satunya yang perlu kita jaga adalah sekte surga mistik, hahaha. Sekte iblis perencana memandangnya seperti orang bodoh. Hei, nak, tahukah kamu mengapa pemimpin sekte mengirimmu ke sini? Setelah mencapai dosis tawa hariannya, pria tangguh itu menepuk dada Zuo Fen dengan nada mengejek. Bukankah sudah jelas? Karena aku kuat. Zuo Fen tetap bungkam. Setelah memikirkan Zuo Fen yang gemetar dalam sepatu botnya, pria tangguh itu menampar dadanya, berteriak. Itu karena milikmu benar-benar menyapu bersih para elitmu dan tidak ada yang bisa dikirim selain kamu. Kamu harus berterima kasih kepada saya karena telah keluar dari sekte untuk melihat dunia. Aku, Hui Xiong dari sekte penjinak binatang. Meskipun yang bisa kamu lakukan hanyalah melongo. Lalu kembalilah ke rumah jika kamu ingin mempertahankan hidupmu. Lelaki tua itu sesekali mengangguk ke samping, jelas mengejek juga. Oh, jadi kamu mengharapkan terima kasih karena telah menendang rumah kami dan mengusir para elit. Itu sebabnya kita harus pergi ke pertemuan naga ganda, kan? Zuo Fen mencibir. Yang lain merasa jijik dalam senyuman mereka. Mengabaikan atau tidak menyadari sikap merendahkan pihak lain. Hui Xiong menjulurkan dadanya lebih jauh, jika memungkinkan, mengangguk dengan penuh keyakinan. Saya tidak terlalu peduli dengan ucapan terima kasih kamu. Hanya mendesak kamu untuk menyerah ketika kamu naik ke atas panggung. Jangan berpikir sejenak aku akan bersikap lunak terhadap beberapa orang cacat. Temanmu di sini adalah orang yang berprinsip. Menjentikan rambutnya, Hui Xiong merasa puas mempermalukan lawan-lawannya. Dengan kepala terangkat tinggi dan langkahnya yang cepat. Penatua Lu segera menyusul, tetapi sebelumnya memberikan senyuman mengejek yang terakhir kepada yang lain. Zuo Fen sudah lama tidak terlibat, nah, karena komiknya sudah hilang, mari kita kembali ke bisnis. Sisanya tertawa. Saat itu, mata Zuo Fen bersinar biru dan di sekujur tubuhnya. Kilat ungu berkedip saat cahaya merah di lengan kanannya memudar. Itu hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat yang lain terlonjak ketakutan. Apa yang salah? Iblis Yin bertanya. Zuo Fen menggelengkan kepalanya, membuat dirinya bingung. Saya tidak tahu. Aku hanya merasakan jantungku berdetak kencang. Aneh, apa itu tadi? Di halaman kuno di dekatnya, seorang pemuda tampan berjubah biru tersenyum. Adik laki-laki, tempat ini tidak buruk sama sekali. Jauh lebih baik daripada tempat kami berlatih. Aku hanya ingin tidur di sini. Seorang pria berusia 20-an dengan pakaian abu-abu halus menjawab sambil menggeliat. Yang pertama mengutuk. Bocah sialan, yang kamu tahu hanyalah bermalas-malasan. Tapi inilah hidup. Sepatunya yang aneh sepertimu bisa menggantikanku sebagai talenta terbaik di negeri barat dalam kompetisi ini. Saya hampir tidak bisa menerimanya. Jangan khawatir kakak senior, aku tidak akan melawanmu. Pemuda berbaju abu-abu itu memulai lalu dia menyipitkan mata saat api meledak dari tubuhnya dan mengubah semua perabotan menjadi abu. Bahkan orang pertama pun harus berteriak, ada apa? Aku tidak tahu. Pemuda berbaju abu-abu yang kebingungan itu memasang ekspresi tegas. Aku hanya punya firasat, musuh lamaku ada di sini. Bagaimana itu? Apa kamu baik-baik saja?
Vian Gui mengkhawatirkan Zuofen sementara yang lain memperhatikan dengan gugup. Sambil memegangi dadanya, Zuofen bergumam pada dirinya sendiri sebelum menghela nafas. Bukan apa-apa, hanya perasaan. Pertemuan naga ganda tidak akan mudah bagi kita. Katakan padaku sesuatu yang aku tidak tahu. Double Dragon Gathering memiliki kekuatan terbesar di wilayah barat. Akan aneh jika itu mudah. Tidak seorang pun, bahkan 3 sekte teratas pun tidak akan menyombongkan diri bahwa mereka akan mencapai tujuan mereka. Vian yang terkekeh dan menepuk pundaknya. Saya sangat berterima kasih atas seberapa besar kepedulian Anda terhadap sekte ini. Tapi jangan menyalahkan diri sendiri karenanya. Anda sendiri yang mengatakannya, untuk menjadi 3 sekte atas. Kami bahkan tidak meminta Anda untuk membawa kami ke puncak. Jadi mengapa khawatir? Hahaha. Kamu mengalahkan Steward Zuo karena hal itu. Geng itu bergerak-gerak, memperhatikan mata Vian yang dalam diam. Siapapun akan merasakan tekanan untuk membuat 3 sekte terbawah menjadi 3 sekte atas, bahkan Steward Zuo. Tetua, bukankah tujuan Anda sedikit melenceng dari kenyataan? Mulut Zuofen bergerak-gerak juga, tetapi menghela nafas. 3 sekte yang lebih unggul, tidak ada apa-apanya. Salahkan mulutku yang longgar. Hahaha, jangan katakan itu. Adalah baik bagi generasi muda untuk memiliki impian yang besar. Vian yang berseri-seri dan menepuk bahu Zuofen lebih keras. Meskipun senyum Zuofen pahit, matanya tegas. Dia sendiri yang tahu maksud dari denyutan itu. Itu datang dengan label peringatan. Bahwa dia akan menghadapi ancaman terbesar dalam hidupnya. Seperti bentrokan para raksasa yang memuncak. Pemenangnya bangkit sementara yang kalah ditaklukkan. Itu adalah pertarungan yang terjalin dalam jalinan takdir. Apakah itu berarti aku akan bertemu jodohku? Kekhawatiran muncul di alisnya yang berkerut. Ketuk. Semua orang menoleh ke pintu ketika seorang pria berbaju abu-abu berdiri di sana. Seorang kultivator panggung ethereal dan sama polosnya dengan penerima tamu. Pria itu membungkuk dan tersenyum. Orang-orang dari sekte perencana iblis. Saya meminta agar para tetua dan tetua Anda yang terhormat akan datang ke pavilion pencapaian surga untuk mendiskusikan pertemuan naga ganda. Kamilah orangnya. Tolong pimpin jalannya, saudara. Iblis yang membungkuk. Dia sudah cukup mendapat sisi buruk dari seorang tadi. Para iblis membuang semuanya ke pangkuan Zuofen saat mereka mengikuti pria itu. Zuofen menoleh ke arah orang-orangnya, wajahnya keras, suaranya tenang. Baiklah, ayo kita selesaikan ini. Pilih kamar dan makan ini, lalu bermeditasi. Zuofen melemparkan botol kepada mereka masing-masing. Kui Gang bersemangat, pil pencapai surga. Itu bisa menyembuhkan meridian dan memperbaharui kehidupan. Tapi itu juga merupakan penawar zombie pil. Mengambil ini akan mengubah tubuhmu. Bukankah kita sudah mengambilnya? Kamu bilang itu hanya berfungsi sekali. Kui Gang bertanya. Zuofen mengangguk. Efeknya hanya akan bekerja sekali, tetapi tidak sama dengan menghilangkan racunnya. Kemajuan kamu dalam menghilangkannya akan memiliki efek yang lebih kecil dibandingkan saat kamu meminum pil ini untuk pertama kalinya. Semua orang mengangguk. Itu tidak mengubah fakta bahwa Tai Ying dan semua orang lain yang pernah mengambilnya pernah merasa kalah. Jelas terlihat bahwa efek terbesar datang dari meminum zombie pil untuk membuat kamu kaku sebelum mengatasinya dengan Heaven Reaching Pill. Ah, sayang sekali, menyia-nyiakan pil seperti itu hanya untuk menghilangkan racun. Mengabaikan fakta bahwa dengan tidak meminumnya untuk pertama kali, mereka tidak akan hidup untuk meminumnya untuk kedua kalinya. Zuofen menggelengkan kepalanya. Mereka mundur ke kamar mereka dan memulai proses sementara Zuofen mengatur barisan pertahanan. Ketuk. Ketukan lembut di pintu sama seperti ketukan pertama. Zuofen berbicara. Tetua telah berangkat ke pavilion pencapaian surga. Apakah yang? Tidak ada seorang pun yang berdiri di depan pintu, tidak dengan sosok itu.
Kedua wanita itu membawa senyuman di bibirnya. Chuang Yongning, apa yang kamu lakukan di sini? Keduanya berbagi pandangan lama sebelum berteriak padanya, Zuo Fen. Tunggu, mundur, apa yang terjadi di sini? Menghentikan keduanya di luar jangkauan. Zuo Fen bertanya, jangan bilang kamu juga bergabung dengan pertemuan naga ganda. Keduanya tertawa kering. Yongning memulai. Kami bukan kamu, seorang pecandu perang. Kami datang hanya untuk menonton. Menonton? Chuang mengangguk. Pertemuan naga ganda menentukan posisi 9 sekte, sumber dayanya, dan wilayahnya. Setiap negara mengirimkan delegasi untuk memahami perubahan yang mungkin mempengaruhi masa depan mereka. Mengambil sekte penipu iblis sebagai contoh. Jika kamu menjadi sekte Tiga Tengah, kamu akan ditawari wilayah dan sumber daya yang jauh lebih besar. Bahkan memiliki seluruh kerajaan di bawahnya. Mata Zuo Fen bergetar. Itulah mengapa petinggi sekte penipu iblis sangat menekankan turnamen ini. Mereka akan membayar berapapun jika itu berarti mendapatkan imbalan luar biasa dan lebih banyak sumber daya. Menangkan sekarang untuk mendapatkan keuntungan selama berabad-abad. Dengan lebih banyak tanah dan sumber daya. Sebuah sekte bisa tumbuh hingga tingkat yang tak terlihat. Dan semuanya bergantung pada hasil pertemuan naga ganda. Zuo Fen termenung. Maksudmu, 3 sekte tengah memiliki kerajaan tersendiri? Sementara 3 sekte terbawah hanya bisa mendapatkan sepertiga, seperti 3 sekte penjaga Tianyu? Iya dan tidak. Yang penting di sini adalah alokasi sumber daya. Sambil memiringkan kepalanya, Yongning tersenyum tipis. Lihatlah sekte penjinak binatang, mereka adalah 3 sekte terbawah, tapi karena mereka berasal dari Kekaisaran Quanrong. Dengan sedikit sumber daya yang dipanen di sana, bisa dibilang mereka memiliki satu kerajaan di bawah mereka. Tianyu, yang berbatasan dengan Kekaisaran Quanrong, kaya akan sumber daya. Sedemikian rupa sehingga ia memiliki 2 sekte terbawah dan 3 sekte tengah yang berbagi hasil tangkapannya. Adapun 3 sekte atas, mereka masing-masing memiliki kerajaan besar. Dengan sumber daya puluhan lebih banyak daripada kita. Itulah mengapa mendiang kaisar membuat kesepakatan dengan Quanrong secara rahasia. Dengan menyerahkan tanah, ia mempengaruhi kemajuan sekte tersebut dan pada akhirnya mempengaruhi masa depan mereka. Kesepakatan apapun antar negara harus mereka selesaikan, sekte tidak bisa ikut campur. Ini adalah aturan Double Dragon Manor, semuanya untuk mencegah wilayah barat jatuh ke dalam kekacauan. Chuang menambahkan. Mengingat luka lamanya, Yongning tampak putus asa. Zuo Fen teringat akan kata-kata Xie Weiwei dan sekarang mengetahui pemimpin sebenarnya dari wilayah barat. Itu semua adalah taktik Double Dragon Manor untuk menjaga kekuatan wilayah barat tetap tinggi. Dalam rancangan besar ini, kerajaan-kerajaan tersebut hanyalah kawanan semut. Yang masing-masing bekerja keras untuk mendapatkan sumber daya. Selama tidak ada yang mengganggu mereka, pendapatannya akan tetap. Sementara alokasinya semuanya diputuskan dalam Double Dragon Gathering, berdasarkan usaha mereka. Sekte-sekte ini akan membendung kekacauan yang semakin besar dan tidak terkendali. Serta melarang campur tangan dalam pemerintahan kekaisaran hanya agar wilayah barat dapat menjaga kedamaiannya. Masing-masing adalah roda penggerak di wilayah barat untuk meningkatkan kekuatan. Dengan mengendalikan 9 sekte, Double Dragon Manor menguasai wilayah barat. Semuanya sangat sederhana namun jauh lebih luas jangkauannya daripada yang terlihat, dengan hasil yang luar biasa. Mata Zuo Fen bersinar. Sebuah dengusan mencapai telinga ketiganya. Menyela pembicaraan ramah mereka. Seperti kandang hewan, memelihara mereka untuk disembelih. Menurut Double Dragon Manor, siapa itu? Zuo Fen menatap dan melihat seorang pria yang sangat dikenalnya di meja. Seorang lelaki tak terawat dengan hidung merah sedang meneguk botolnya. Yang lain merasa mengawasinya, kesepian. Senior, apakah kamu dari Double Dragon Manor? Zuo Fen menyelidiki. Pria itu begitu kuat bahkan dia tidak menyadarinya masuk.
membuatnya lebih mudah mati jika lelaki tua itu menginginkannya. Pemabuk itu mencibir, Double Dragon Manor, hahaha, itu sebelumnya.